Saya lebih condong ke kasus yang banyak pelibatan tentang masyarakat. Satunya adalah tentang penemuan jenazah di Toren yang di Tangerang waktu itu 2024. Sebenarnya jurnalis itu tidak harus netral. Jadi bebas gitu mau nulis apa aja di situ. Karena jurnalis itu basicnya kita memberitakan sebuah isu yang aktual dan faktual. Hai guys, dunia udah makin kacau nih dengan kondisi perang, tapi kita tetap harus bertahan hidup. Apa maksudnya? Nih, ada aplikasi dari Mapit. Jadi aplikasi ini bisa menghubungkan kalian dengan aktivitas dan cerita di sekitar kalian. Kalian tinggal download aplikasi ini di App Store ataupun di Play Store. Dan jangan lupa di aplikasi ini ada misi-misi yang bisa bikin kalian dapetin uang langsung untuk bisa beli makan, untuk bisa beli minum, dan untuk semuanya. Bukan karena kita butuh uang, karena kita butuh bertahan hidup. Oke, download sekarang. Jangan lupa. Mapit Apps ya. Selamat datang lagi di Concrete Talks episode 15. Hari ini saya bersama dengan orang-orang luar biasa ya, yang kemarin explore lah sesuatu hal yang baru ketika terjadi demo ya di Jakarta gitu. Dan hari ini saya bersama dengan Halo, saya Irfan dan dengan Halo, aku Salsa. Oke. Nah, mungkin sedikit penjelasannya Concrete Talks tuh, jadi sebenarnya kita tuh kayak podcast gitu, dan podcastnya tuh untuk teknologi spasial gitu. Spasial tuh nggak apa? Nggak tahu. Nah, spasial tuh sebetulnya simpelnya peta sih. Jadi kalau misalkan data itu biasanya sifatnya tuh kayak tabel gitu ya. Nah, kalau kita tuh ngeliat data tuh dari perspektif peta gitu. Nah, karena kalau misalkan orang spasial tuh kita terbiasa melihat sesuatu dari sisi dunia gitu. Jadi sisi helikopter view lah. Jadi kalau misalnya lagi terbang terus ngeliat dari misalkan kayak ada rakyat kemarin ya, ada demo dari udara gitu. Lebih kayak gitu. Nah, makanya di Mapit kita ada buku nih. Ini pertama kali ya dikasih ke teman-teman community Mapit gitu. Jadi judulnya Dream Big Act Now gitu. Nah, bukunya kosong. Nggak ada isinya gitu. Nah, kenapa? Karena justru ini adalah tempat buat teman-teman, buat kalian gitu ya, bisa menulis mimpi kalian tuh apa gitu. Dan mengingatkan bahwa semua mimpi itu harus dilakukan sekarang gitu. Oke. Mau warna putih apa hitam? Terserah. Aku putih. Ladies first putih. Sama. Oke. Terima kasih. Ini pulpennya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi mungkin kalau dari Irfan ya, boleh sharing nggak cerita dikit lah gitu. Kegiatannya ngapain aja gitu, terus gitu itu apa, dan mungkin kenapa kemarin akhirnya kita bisa ngobrol lah gitu. Oke, jadi sekarang saya sedang mengembangkan media juga ya, kebetulan bernama Rolla Talks, dan kita pada akhirnya kolaborasi di Mapit X Rolla kemarin di aplikasi Mapit X. Tadi itu maaf. Iya, jadi Rolla Talks itu adalah media. Kita sebenarnya media awalnya media musik ya, media musik, tapi juga membahas soal pop culture juga, soal lifestyle juga, dan banyak bahas soal konser-konser. Sebenarnya itu. Jadi fokusnya sebenarnya adalah media musik, tapi kemarin malah ke demo ya. Iya, background saya ini saja yang memang banyak di lapangan sebagai reporter dari mahasiswa, sampai terakhir di publik nyata di media Indonesia. Jadi kayaknya cocok lah kita untuk kolaborasi di Mapit X Rolla kemarin. Mantap. Nah, kalau misalkan dari Salsa, boleh jelasin nggak kamu kegiatannya ngapain? Kemarin atau? Iya. Nah, maksudnya kamu kegiatan biasanya ngapain aja? Kalau aku sekarang masih mahasiswa kebetulan, semester 8, semester akhir. Jadi kesibukannya di kampus? Aku di Unpad dari jurnalistik. Oke, nice. Jadi kesibukannya sebenarnya back and forth ngerjain skripsi aja, tapi emang sambil nyari-nyari opportunity untuk mempersiapkan nanti ke jenjang kerjaan, jenjang profesional gitu. Oke. Kan kalau Irfan tadi udah bikin Rolla Talks ya, which is berarti founder ya dari Rolla Talks itu media. Itu media apa namanya? Apakah homeless atau bukan? Sempat punya website tapi tidak works. Homeless itu apa sih? Homeless itu sebenarnya jadi bedanya homeless itu, basicnya homeless itu media yang tidak punya website rata-rata. Tidak berwebsite dan tidak dinaungi oleh Dewan Pers. Makanya itu disebutnya homeless media. Kita untuk Rolla Talks sendiri memang awalnya sempat membuka website, tapi memang tidak bergabung dengan sebagai anggota dari Dewan Pers. Jadi kita hanya aktif di sosial media saja sekarang, dan memang
Betul, kalau Rolatox itu sekarang adalah homeless media gitu. Lebih tepatnya ke new media seperti itu. Tapi itu masuknya kategori homeless berarti? Homeless media. Oke. Kan homeless tuh kayak apa nih? Kayak misalkan nggak punya rumah gitu. Ya, berarti intinya adalah media yang bisa dibikin sama siapa aja gitu. Sama siapa aja, dan sebenarnya sih kalau teknikal dari homeless media sih banyak banget ya, tapi simpelnya kalau homeless media itu lebih adaptif. Lebih apa ya, menjunjung tinggi soal kreativitasnya, menjunjung tinggi soal inovasi dan konten-konten yang diberikan. Gitu. Tapi tetap dari Rola sendiri ya itu menjunjung tinggi soal jurnalistiknya. Oke, jadi sebenarnya mungkin ini value editnya dari media homeless itu, ya which is berarti Rola di dalamnya juga gitu ya, adalah validasi dari community atau netizen lah ya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata tervalidasi, banyak yang suka kontennya, banyak yang follow gitu, berarti itu menjadi homeless media yang variable lagi gitu ya. Bisa begitu sih, dan lebih secara penggunaan bahasa juga ya. Kalau rata-rata kalau untuk media konvensional seperti kita sebutlah media-media besar itu secara tata bahasanya pasti lebih baku, lebih formal. Tapi kalau untuk homeless mungkin bisa lebih casual, bisa lebih santai begitu. Misalnya ada kata-kata mohon maaf lo gue, atau bahasa-bahasa yang sangat-sangat sehari-hari lah begitu. Itulah makanya homeless media seperti itu rata-rata. Oke. Terus bisnis modelnya gimana? Untuk bisnis modelnya sih, Rola tuh banyak sedang ngembangin untuk kerjasama dengan brand ya. Oh, jadi sebenarnya intinya dapat revenue dari brand, dan brandnya berarti diliput gitu ya. Betul. Banyak juga sebenarnya homeless dengan model bisnis seperti saya ini. Rola itu ya, media musik itu banyak yang meminta, banyak yang ada red cardnya untuk menaikkan di media mereka masing-masing. Untuk musisinya. Tapi untuk Rola sendiri karena berkomitmen besar untuk membantu dalam publikasi untuk musisi yang masih merintis, masih baru begitu ya. Jadi kita gratiskan untuk musisi-musisi yang benar-benar baru mulai. Oke. Masih grassroots lah begitu. Kita bantu publikasinya meskipun ya belum semasif gitu. Oke. Nah kalau misalkan salsa kan sekarang berarti kan masih baru lulus kuliah ya. Nah aku sebenarnya lebih tanya passion kamu apa sih sebenarnya kalau udah lulus kamu ngapain gitu? Udah kebayang belum? Sebenarnya kalau ditanya passion aku pun masih bingung sampai sekarang karena. Tapi kamu kecemplung nggak ke jurusan itu? Maksudnya salah nggak masuk ke jurusan itu kamu malah seneng? Aku nggak merasa jurusan aku sekarang salah, cuma kayaknya I'm bigger than this gitu. Kayak aku pengen explore, coba-coba hal lain gitu. Selain dari jurnalistik, dari bidang jurnalistik gitu. Jadi if there's any opportunities di kedepannya untuk explore di bidang di luar jurnalistik, aku pengen banget coba-coba. Kalau untuk sekarang mungkin akan melanjutkan pendidikan di melanjutkan profesional di bidang jurnalistik. Profesional itu berarti maksudnya kerja? Iya, kerja. Oke. Maksudnya kalau kerja berarti kebayangnya mau kerja di tempat kayak gimana? Di media. Aman media banyak banget. Iya. Harus sebut nih. Iya, maksudnya kayak kamu ada passion ya seperti apa gitu? Apakah media besar gitu atau media luas? Atau misalkan kayak ya banyak pasti kan keluar dari kalau ditanya pengennya of course yang media yang udah ada nama ya, kayak Kompas gitu. Apalagi aku udah berpengalaman di magang kemarin, aku sempat di broadcast media, jadi aku pengen lanjutin itu sih. Aku seneng productionnya gitu. Oke. Production apa? Kayak gimana? Production di balik broadcastnya itu kayak nyiapin naskah, bikin voice over gitu-gitu. Atau emang jadi news coverage-nya gitu. Jadi kayak pas lagi liputan gitu, sebetulnya semua tuh udah di naskah gitu. Iya, udah. Detail. Iya, gitu. Waktu-waktunya. Iya. Tapi waktu misalkan lagi nanya sama si narasumbernya, itu cuma ditanya aja terus dia jawab terserah dia kan? Iya, kita nanya cuma udah punya gambaran apa yang mau ditanya gitu. Oh, menarik. Iya, gitu. Menarik. Nanti baru bisa kita produksi. Udah produce berapa? Kalau dari data yang aku punya sih udah 45-an berita. Wow. Boleh. Yang dulu kamu kuliahnya apa?
Bukan jurnalistik. Oh, bukan jurnalistik. Bukan. Oke. Kalau broadcast itu aku 45 juta, tapi ada lagi yang ditulis di publikasi gitu. Oke. Nah, kalau misalkan Irfan dari kuliah terus gitu masuk ke apa namanya dalam media itu gimana ceritanya? Boleh cerita nggak? Aduh, ini nih deg-degan nih. Santai. Karena basicnya aku bukan dari pendidikan jurnalistik secara formal, artinya sama kuliah tidak mengambil jurusan jurnalistik, tapi lebih ke demografi dan pencatatan sipil. Waktu itu Fakultas Hukum di UNS 11 Maret. Tapi sama di kampus itu banyak aktif sebagai pers mahasiswa. Oke. Jadi lebih kalau misalkan saya ini ilmu di kelas, kebetulan saya dapat ilmu jurnalistiknya di lapangan. Langsung gitu ya. Langsung di lapangan, langsung terjun tapi dulu sebagai fotografer. Oke. Kebetulan cukup banyak meliputnya soal aksi, soal demonstrasi 2019, 2020, 2021 kayaknya enggak deh. Kemudian dari pengalaman itu, berangkat dari pengalaman sebagai persma itu, saya kebetulan berkesempatan bekerja di Media Indonesia. Media Indonesia. Iya. Itu di bawahnya Metro ya? Metro Media. Oke. Media Group. Tapi memang karir ya masih sangat-sangat awal, dan kebetulan nggak perlu disebut ya isu pertamanya apa perlu? Boleh. Kan ini kan storytelling aja biasa, nggak apa-apa. Kebetulan waktu pertama di Metro itu, hari pertama bergabung dengan Media Group sebagai jurnalis Media Indonesia, saya diminta untuk meliput konferensi pers tentang Ferdy Sambo. Oke, nggak usah dilanjut kalau gitu. Udah tau lah ya ini. Iya, pokoknya begitulah. Kasus itu saya cover dari awal sampai akhir. Kemudian arus karir membawa saya melalang buana ya kemana-mana, sampai terakhir saya bekerja formal sebagai jurnalis itu di Tabloid Nyata. Tabloid Nyata, tapi meskipun banyak membahas soal entertainment, soal selebriti gitu, tapi saya lebih condong ke kasus yang banyak pelibatan tentang masyarakat. Satunya adalah tentang penemuan jenazah di Toren yang di Tangerang waktu itu 2024. Ya. Berarti maksudnya Irfan benar-benar foto gitu jenazah itu? Oh, bukan foto, tapi emang menulis dan melakukan wawancara dengan jadi setelah kejadian lagi gitu setelah ya? kejadian pasca kayak membuat. Ya, tapi memang sepertinya agak berbahaya. Jadi tidak usah dilanjutkan soal itunya, tapi basicnya benar-benar hanya dari ilmu lapangan. Kayak cowboy lah. Ilmu cowboy, jadi langsung tembak aja. Langsung berani gitu. Dan pada akhirnya itu setelah dari Tabloid Nyata langsung bikin Roll Talks. Oke. Nice. Jadi mungkin teman-teman ya, jadi pas kemarin itu jadi kalau story mereka mungkin udah jelas ya. Jadi intinya Irfannya adalah saudara saya gitu ya. Jadi ada nepotisme di sini. Soalnya nggak tahu lagi ngomongin siapa gitu. Jadi waktu itu ngobrol-ngobrol lah santai sama Irfan gitu ya. Kalau misalkan ada kan Mepet itu punya apps gitu. Kalau misalnya dari appsnya itu kira-kira tuh mau dieksplor buat berita dari lapangan tuh kayak gimana sih gitu. Terus kita tuh udah sempat buat Irfan juga sempat buat posting juga buat itu ya, talks juga gitu. Nah, tentang ini ya tentang lampu lalu lintas gitu. dekat rumah. Nah, terus udah gitu pas kemarin kebetulan kan memang udah ada isunya. Udah ada isu mengenai aksi ya di hari Jumat kan kalau nggak salah ya, itu mahasiswa UI datang dan beberapa kampus lainnya gitu. Terus udah gitu ya cerita lah, ini kayaknya menarik nih untuk di testing gitu. Karena kan jadi kan kita punya apps-nya sebetulnya udah ada setahun lebih ya apps-nya gitu. Tapi selama ini memang kita masih belum berani buat dibawa ke market kayak gitu. Jadi belum benar-benar di launching gitu. Tapi lebih ke arah jelasin konsep. Terus kayak gitu ada market yang mau masuk, community yang mau masuk, terus kita babysitting lah gitu, sampai mereka masuk. Nah, jadi mungkin waktu kemarin ya pas lagi mau ke lapangan gitu, mau ke DKI gitu ya. Mungkin boleh dicerita nggak dari apps-nya gitu ya? Dari apps-nya itu tuh perspektif pertama untuk melihat apps itu apa gitu. Terus dari itu kira-kira bisa dipakai apa sih kalau misalkan dibawa ke aksi kemarin gitu? Mungkin dari Salsa dulu. Kalau dari aku kan kemarin sebenarnya sempat testing itu agak bingung kan antara activity sama pin story gitu. Tapi setelah dicoba tuh
ternyata aplikasinya mind blowing banget. Ini jujur aja, karena ternyata bisa nyantumin gambar terus nyantumin tulisan, tapi kayak nggak ada batasan karakternya gitu kan. Jadi bebas gitu mau nulis apa aja di situ. Plus poin plusnya adalah bisa on the spot kelihatan mapsnya, kelihatan ke lokasi kita gitu. Jadi kayak untuk dijadiin ke berita siaran laporan aktual. Ya, laporan yang kayak langsung on the spot gitu. Emang masuk banget kan konsepnya gitu. Jadi kayak udah tahu lokasinya di mana, jam berapa, dapat visualnya juga, tapi dapat keterangannya juga gitu. Jadi gitu sih. Waktu kemarin pertama kali nge-upload untuk beritanya itu kayak oke banget gitu. Menarik banget ya. Unik banget. Ada USP-nya gitu. Iya, USP-nya. Iya. Karena emang kalau misalnya Mapit kita emang tukang bikin peta sih. Jadi intinya bikin sesuatu tuh harus ada petanya dulu gitu. Iya. Bahkan waktu itu pernah brainstorming sama tim apps-nya kan. Terus gitu, ini kayaknya kurang seru deh kalau peta. Udah kita geser aja. Jadi mau dibikin yang di wall depannya itu tulisan. Terus apa beda kita sama thread kalau? Iya. Kita nggak akan mungkin bisa nyanyiin mereka kan gitu. Makanya USP-nya kita masukkan lewat peta gitu. Walaupun pasti adopsinya emang butuh proses ya pasti. Kalau dari Irfan gimana? Sebagai ini korlas sebenarnya. Korlap. Walaupun timnya cuma salsa doang. Nggak apa-apa, jujur lebih dari cukup. Sangat membantu sekali. Tapi to be honest, menurutku itu ini different level dari jurnalistik, karena jurnalistik itu basicnya kita memberitakan sebuah isu yang aktual dan faktual. Nah, ini aktualnya adalah soal data yang dimana akurasi tempatnya itu mungkin kalau aku bilang tuh hampir 80 kali ya, 80 hampir 90% ke atas lagi. Mungkin tidak 100% ya, karena kembali lagi tergantung manusia juga, SDM-nya dan teknologi juga. Tapi secara akurasi data lokasi yang kejadiannya mungkin belum pernah diadopsi oleh banyak media. Ya. To be honest, itu nggak pernah. Itu menarik sih, belum pernah diadopsi sama banyak media. Nggak pernah. Karena basicnya media itu hanya membuat aplikasi yaitu keberitaan mereka. Ya. Bukan memberi informasi di lokasi tersebut ada apa. Ya. Kan nggak pernah. Maksudnya nggak pernah. Mungkin ada tapi saya nggak tahu. Tapi basicnya yang sejauh ini saya tahu cuma di Mapit Apps doang. Gitu. Makanya kemarin kolaborasi sama kemarin sih. Itu gitu. Tapi emang balik lagi ini sangat-sangat baru, bisa jadi game changer mungkin di kemudian hari sih. Nah kemarin tuh sebenarnya menarik gini sih. Jadi kan aku kan khawatir juga ya. Maksudnya gini, buat aku ini sesuatu yang baru gitu. Maksudnya aku nggak tahu jurnalistik, aku nggak tahu misalnya pers itu ada yang pengamanan atau enggak gitu. Cuman kan ini kan udah coba dulu gitu kan. Bisa jadi aja misalkan kalau terjadi kerusuhan kan mengerikan juga ya. Saya aku ibaratkan kayak tanggung jawab juga kalian lagi di lapangan terus terjadi gitu kan gitu. Nah terus sambil mantau-mantau tuh di thread gitu kan, terus gitu di media-media umum juga sampai buka live TV juga gitu ya. Itu tuh kayak beda banget gitu. Jadi apa yang ada di sosmed itu tuh sekarang kayak udah terjadi nih kayak gitu. Kayak wah orang udah mulai pada rusuh. Padahal sebenarnya kalian tuh di rusuh sih. Belum. Nah, itu balik lagi itu berani banget sih. Itu narasi masing-masing dari medianya. Dan masing-masing media itu punya hak untuk memberikan narasi masing-masing. Oh gitu. Iya, punya. Sebenarnya sih punya. Sebenarnya framingnya kayak gimana? Itu terserah sih. Karena basicnya, mohon maaf ya teman-teman semua. Sebenarnya jurnalis itu tidak harus netral. Oh. Enggak, itu tapi maksudnya jurnalis tidak harus netral. Tidak harus netral. Oke. Karena it's a business gitu. No, karena kita harus punya stand posisi untuk menentukan bagaimana artikel tersebut. Tapi isu ini bagaimana itu tergantung pada otaknya dari si penulisnya. Tapi memang problemnya mungkin memang nggak semua informasi juga akhirnya benar juga gitu. Ya kan? Maksudnya gini, misalkan kita berada di misalnya stand with A gitu. Tapi bisa jadi A ini benar gitu. Iya. Tapi bisa juga stand with A ini juga bisa salah. Mohon maaf ya teman-teman. Tapi mukanya nggak usah tapi gini, tapi kalau dari perspektifku itu selama di lapangan
apalagi kalau kita basicnya Mapit ini bisa dipakai hanya untuk berita pantauan, tidak hanya untuk berita, tidak kayaknya nggak cocok kalau misalnya kita telepon narasumber atau apa, itu kayak jauh banget, itu beyond sekali gitu. Tapi misalkan secara pantauan itu kan berdasarkan penglihatan masing-masing. Mungkin apa yang dilihat Sasa dan apa yang dilihat oleh saya itu pasti beda gitu. Misalkan mungkin yang di highlight Sasa adalah minum ini hanya ada 7. Tapi angka ganjil itu nggak cocok misalkan. Jadi genap gitu. Harusnya genap, sesuai. Jadi pada intinya sebenarnya itu tergantung perspektifnya masing-masing. Apa yang dilihat Sasa dan apa yang dilihat saya itu betul. beda gitu loh. Jadi mungkin seperti mencekam dan tidak itu subjektif sekali. Ya kalau misalkan waktu itu posisinya Irfan lagi di Senayan, mungkin jadi mencekam. Di Tamrin lah. Kalau mungkin di Senayan aku bilang mencekam. Tapi mungkin menurut Sasa yang ada di Senayan juga di saat yang sama juga bilang, oh ini normal. Itu bisa saja. Bener banget sih. Tapi karena secara lokasi itu beda. Iya. Jadi beda lokasi. Satu lokasi pun bisa beda. Tergantung jurnalisnya. Gimana kita ngeproses gitu, berdasarkan kognisi juga gitu. Iya. Dan bagaimana cara si polisi itu menanggapi isu tersebut? Karena dia tidak harus netral. Karena agar dia punya stand yang jelas dalam tulisan tersebut. Kalau dia netral, itu nggak ada nyawanya. Oh gitu, menarik, baru tahu. Makanya kalau misalkan kayak di film-film gitu ya, misalkan tentang jurnalis atau tentang penyelidikan sebuah kasus gitu, memang dia kayak berusaha dia harus jadi dia harus punya stand yang jelas. Posisi gitu. Dia boleh posisi, boleh koalisi, itu haknya sih. Iya, benar. Menarik. Jadi jangan ada yang, jadi kayaknya nggak pas ya kalau seandainya kita menyudutkan yang oposisi ataupun yang menyudutkan yang koalisi, itu haknya mereka masing-masing. Tapi yang penting beritanya tetap faktual. Ya. Itu gimana kalau di kampus tuh? Kan masih baru ini ilmu kelas nih. Betul. Ini kita coba silakan ilmu kelas nih. Yang mau teorinya nih. Saya kalau teori jelek banget. Iya, saya kenapa? Kalau misalkan dari ilmu kelasnya itu berarti yang tadi Irfan jelaskan gitu ya. Itu kalau di kelas tuh apa? Terus mungkin dalam sisi teori kan pasti kan sebuah hal itu terjadi karena pola yang pernah terjadi gitu. Lu nggak akan mungkin ada berita yang sifatnya itu netral gitu kan. Itu sebenarnya kalau di kelas nggak pernah dibilang nggak netral ya, lebih ke ya udah karena kita masing-masing media punya standpoint. Yang penting nggak merugikan salah satu pihak gitu. Jadi penyampaian beritanya, penyampaian informasinya harus faktual dan emang jelas sesuai apa yang dilihat di lapangan gitu. Sebenarnya nggak yang secara gamblang dibilang nggak netral, nggak perlu netral gitu. Karena gimana pun fairness kan itu salah satu yang diperlukan kan dalam penulisan berita gitu. Kalau dari kelas. Jadi kalau hoax absolutely nggak boleh ya. Kita nggak netral nggak apa-apa, tapi nggak boleh nyebar hoax. Itu kalau kita ngomong di sisi jurnalistik ya. Semuanya sih nggak boleh sih. Ya kalau buzzer itu lain hal. Itu lain hal. Itu pendapat mereka. Kalau sama berarti dia maksudnya dia maksudnya ke netizen kali sebenarnya. Dia kayak dia seperti kayak bukan netizen gitu. Dan kalau gini sih, kalau mereka punya hak untuk bersuara menyuarakan pendapat mereka, itu haknya mereka. Tapi kalau sebagai jurnalis itu nggak boleh, sangat-sangat nggak boleh nyebar berita yang tidak benar. Oke. Itu nggak boleh. Itu udah clear lah gitu ya. Itu clear ya, nggak boleh. Jadi kalau misalkan ada media yang menyebarkan berita nggak benar dengan kondisi misalkan dia dibayar, berarti sebenarnya bisa nggak yang maksud tuh nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah Kompas nyebar berita bohong tuh nggak mungkin. Kalau Kompas ya udahlah. Karena yang lain juga baik membela kan. Kompas, Tempo itu nggak mungkin. Even Tempo pun aku berani bilang salah satu media yang dia tidak netral. Mungkin tidak netral untuk sebagian orang, tapi apakah itu yang disebarkan Tempo itu berita bohong? Enggak juga. Fakta juga mungkin. Tapi angle-nya yang berbeda. Angle aja yang beda. Makanya angle itu yang membedakan satu media atau bahkan satu penulis dengan penulis lain begitu. Makanya mungkin angle yang dilihat sama Sasa dan angle yang dilihat oleh saya itu bisa sangat-sangat berbeda gitu. Dan itulah semakin banyak penulis itu akan semakin banyak dapat angle yang beda-beda. Oke. Menarik. Kayak kita melukis. Make sense. Kayak kita melukis, ada satu objek atau satu yang seni bisa kita buat. Iya. Mungkin lukisan Sasa dan lukisan saya akan beda. Iya, benar. Oke. Nah,
kalau misalkan begini saya seringkali juga diminta buat sharing di kampus gitu ya. Nah jadi kan di dunia AI sekarang tuh yang menjadi permasalahan itu adalah kita tuh somehow tuh insting tuh dilemahkan gitu. Nah ibaratkan nih ya, kalau misalkan teman-teman jurnalis gitu ya, semua menggunakan AI pasti bisa menulis tulisannya mungkin kayak perfect semua gitu. Tapi kan berarti nggak ada nyawanya gitu. Nah kalau misalkan buat Irfan atau Sasa gitu ya, di era AI ini insting itu tuh dalam jurnalistik tuh sepenting apa sih gitu. Terus bagaimana insting itu mungkin bisa di-train dan apakah insting itu akan menjadi nilai khusus dan pembeda gitu dari orang-orang yang masuk ke dalam dunia jurnalistik gitu. Boleh yang udah berpengalaman. Berpengalaman dulu nggak apa? Apa janjian sama ini kamu pakai AI terus? Berapa mohon aku pakai? Oke. Berapa mohon aku kalau udah padat banget, udah nggak mungkin tulis manual tuh nggak mungkin. Pasti pakai Udah AI. pasti pakai. Okay. Tapi gini, ketika di lapangan, insting itu lahir dari, kalau menurutku itu dari, ya mungkin dari pengalaman juga dan dari background ilmu pengetahuan dia. Contohnya ketika ada satu kejadian yang karena basicnya adalah hukum, di Fakultas Hukum saya dulu, jadi sepertinya satu hal ini melanggar hukum, itu perspektif. Itu dan itu insting juga, itu lahir dari apa yang saya dapat dari kelas. Itu yang mungkin akan sangat sulit untuk ditiru oleh AI gitu. Karena bagaimana penulisnya dan bagaimana yang nge-prompt itu dia harus punya background ilmunya, tetap harus punya. Dan itu akan sulit dilawan sama AI sih, kalau menurut aku. Tapi kalau secara tulisan, misalnya biasa aja, tulisan biasa itu bisa pakai AI. Tapi kalau insting itu pada akhirnya berdasarkan pengalaman sih. Pengalaman sama background ilmu pengetahuan yang dia punya. Jadi intinya ngawang-ngawang itu mendapatkan inspirasi itu segitu mengarahkan saya buat tulisnya pengennya kayak gini gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau untuk melihat insting itu kan kalau dari pengalaman saya itu pernah saya melihat satu hal yang tidak tepat. Contoh? Aduh. Pas kasus sama bukan? Sensor ya. Kayak polisi di ruang pengadilan negeri. Itu kan nggak boleh karena senjata itu nggak boleh ada di ruang publik. Itu melanggar hukum kan sebenarnya. Tapi itu kalau pakai AI nggak akan bisa nangkep apa yang salah dari foto ini. Mungkin nggak tahu apakah bisa jawab atau tidak. Tapi balik lagi itu kan karena ilmu pengetahuan lagi dan dan insting juga. Jadi itulah lahirlah kritik soal itu. Dan satu lagi ketika sensor ya mas, mohon maaf. Ketika sidang Ferdy Sambo di hari pertama ketika jaksa penuntut umum JPU itu memanggil Kamarudin Simanjuntak, di mana dia adalah pengacara dari almarhum Brigadir Joshua. Dia itu tidak layak untuk jadi saksi. Dan nggak boleh karena dia tidak memenuhi syarat-syarat, ada 3 syarat kan basicnya. Dia harus melihat, dia harus merasakan, dan dia harus mendengar sebuah peristiwa secara langsung. Itu saksi secara hukum seperti itu, perspektif hukum. Nah itu kalau kita pakai AI mungkin nggak akan terjawab kenapa dia tidak boleh. Tapi kalau kita pakai insting dan karena kebetulan saya ada ilmunya sedikit, jadi saya bisa nulis ini tuh nggak layak untuk jadi hukum. Tapi bagaimana cara saya bicara itu dia tidak layak dengan cara menghubungi narasumber yang sesuai. Sensor sih itu. Sensornya udah banyak pengalaman. Iya. Sensor 5 tahun yang ini ya. Bahaya. Nah kalau misalkan dari Sasa kan, mungkin kalau misalnya aku lihatnya dari teman-teman di kampus ya. Jadi jurnalis itu kan kebanyakan tuh adalah linguistik ya kan. Jadi aku tuh jadi kalau misalkan lagi diundang buat sharing, aku biasanya karena ini era tuh parah banget sih. AI itu mau bikin kita tuh kayak sekarang itu kayak nyaru gitu. Mana manusia, mana AI gitu. Nah makanya biasanya aku suka sharing, misalkan ada 8 kecerdasan, ada 8 multi intelligence. Jadi ada contoh kinestetik. Jadi yang kalau misalnya di TikTok dia joget, itu dia tuh emang punya intelijensi kinestetik. Sama dia bisa gerak-gerak yang gemulai, atau misalkan bisa main badminton tuh bisa pakai smashnya bagus kayak gitu. Terus ada juga kayak kecerdasan logik. Jadi ngeliat angka tuh kayak pola. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya kita 2 tambah 2 berapa ya? Dipikir dulu gitu. Misalkan kayak 11 ditambah 10 ditambah 6 gitu kan. 17. Iya, mungkin AI. Itu AI-nya sama ya. Itu mungkin pola gitu.
Nah, tapi ada kecerdasan musikal juga. Jadi dia ngeliat musik sebagai frekuensi dan dia melihat ada kecerdasan spasial. Jadi dia tuh melihat pola bentuk, biasanya jadi arsitek atau kayak aku jadi kartografer yang bikin peta gitu. Nah, salah satu kecerdasan itu adalah linguistik. Jadi sama orang itu kalau lagi orasi itu kata-kata langsung konslet gitu. Ada yang sulit banget. Nah, di kampus sendiri gitu ya. Jadi kurikulum, mungkin aku yakin sekarang udah pada pakai AI semua gitu ya buat bikin tugas gitu. Kalau bisa cerita nggak sih? Aku yakin sih. Pasti. Even kayak aku sedikit-dikitnya pasti pernah gitu ya. Ya, aku sama debat sama dosen UGM tentang AI gitu. Dan dia bilang semua mahasiswa udah pakai gitu. Dan saya pun juga pakai kan. Iya. Dosen pun ya. Iya gitu. Terus cuman maksudnya kalau misalnya kita terlalu AI berarti kan kita kehilangan jati diri. Iya. Kamu jadi jurnalis seperti apa gitu. Nah, itu gimana mungkin di kampus? Kalau di kampus sebenarnya dosen itu tuh sekarang mungkin pas awal-awal kayak aku semester 3 gitu, semester 4, pokoknya semester awal itu mungkin itu masih tabu banget ya mengenai AI ini. Kayak ngerjain tugas pakai AI kayak gitu-gitu lah. Kayak langsung dijudge gitu. Kayak kalau sekarang mungkin masih sama ya kondisinya. Masih kita nggak iya, kita nggak yang 100% percaya sama AI, kita nggak yang 100% rely sama AI. Cuma dari dosen tuh lebih ke ngasih tahu gimana caranya penggunaan AI ini tuh nggak eksesif dan nggak eksesif dan nggak malah merugikan dari sisi pendidikan gitu, dari sisi pengerjaan tugas gitu. Jadi kayak lebih ke gimana caranya AI ini digunakan dengan baik tanpa harus menghilangkan fungsi-fungsi yang udah ada gitu. Jadi misal kita ngerjain tugas gitu, kita butuh elemen ini. Mungkin kita nggak yang minta elemen ini tuh apa aja sih, tapi kayak gimana cara ngeidentifikasi elemen ini gitu. Tanya ke AI cara identifikasinya gitu, bukan minta terima jadi gitu. Kalau buatin aja gitu. Enggak kayak gitu. Mungkin kalau dari aku pribadi kayak gitu, cuma yang nggak menampik juga pasti banyak yang memanfaatkan AI ini sebagai jadi. Iya, yang jadi mempermudah gitu. Iya betul. Tapi emang mempermudah sih. Iya. sangat. Iya. Jadi kalau dari aku pribadi sih nggak yang berusaha untuk nggak yang minta terima jadi, tapi lebih ke kayak gimana sih caranya mengidentifikasi, gimana sih caranya ini kayak gini gitu. Iya, sebenarnya berarti intinya AI kalau di jurnalistik itu dipakai buat narik informasi. Kira-kira gimana sih yang dilakukan yang baik gitu. Baiknya. Terus berarti kamu bikin fundamentalnya, mind mapnya dulu, baru nanti diselesaikan lagi sama AI gitu ya? Enggak juga sih. Mancing. Enggak juga. Jangan dong, kasihan. Enggak sih, kalau aku langsung ya udah, kalau udah dapet udah dapet poinnya, ya udah kerjain aja. Sepengetahuan kita gitu. Yang penting kan nggak yang mengandalkan AI sebagai pengganti otak manusia gitu loh. Oke. Nah, jadi mungkin ini terakhir ya. Jadi Mapit itu punya slogan itu adalah Connected Future. Nah, jadi ini tuh kejadian kalau kita lagi bikin acara, kita kan bikin acara tahunan nih. Rencana September juga kita mau ada acara lagi di Jakarta gitu, namanya Mapit Katalis gitu. Nah, jadi di situ tuh biasanya kita tuh ngumpulin orang dari enterprise sampai ke community dari kampus gitu. Nah, somehow kita ngeliat polanya, Maps ini ternyata bisa ngumpulin orang gitu. Jadi ada dari mereka tuh kayak kita bikin eventnya, terus mereka tuh ketemu kayak gitu. Mereka ketemu satu tempat gitu. Karena Maps itu mungkin representasinya kayak komputer lah gitu. Jadi operating system gitu, kan semua orang pakai gitu ya. Nah, Maps juga sama kan, semua orang juga pakai. Nah, buat jurnalistik Indonesia gitu ya, mungkin kalau Ivan udah yang lebih pengalamannya 5 tahun gitu, tapi pastinya punya harapan ya gitu ya. Terus apakah kira-kira konsep baru ini dari idea tadi liputan dari Robinson Base itu suatu hal yang menarik? Nah, itu boleh di share nggak? Apa sih impian kamu gitu di masa depan terkait sama jurnalistik yang kira-kira bisa dieksplor ini gitu? Sebenarnya ini bisa jadi, tadi sempat saya mention ya, soalnya game changer karena satu, TV itu pelan-pelan sudah mulai ditinggalkan, website pelan-pelan sudah tidak dibuka lagi, mulai jauh-jauh menurun.
bisa mungkin ada datanya ya gitu, mungkin kalau ada riset dan sebagainya. Kemudian koran apalagi sudah mulai menurun sekali jauh, radio juga lihat dari berapa radio yang pada akhirnya tutup atau tidak siaran lagi itu sangat-sangat terlihat, berarti ada dampaknya. Dan media sosial tingkat kepercayaannya sangat-sangat rendah di sana. Jadi solusinya adalah ketika kita memberitakan sebuah peristiwa location based dengan foto dan artikel. Kalau dulu tuh ada namanya foto story. Jadi foto story itu ada sebuah serangkaian foto yang menggambarkan situasi di lokasi tersebut. Misalkan kayak demo kemarin itu sebenarnya masuknya lebih cocok ke foto story. Tapi memang artikelnya cukup panjang. Sebenarnya foto story itu hanya foto yang saja bercerita gitu, tapi kita kombinasikan antara artikel jurnalistik dengan foto story gitu. Jadi kenapa game changer? Karena tadi sempat di-mention lagi, ketika trust masyarakat ke media sosial khususnya untuk mencari informasi tidak terlalu tinggi, sedangkan yang memang legit sedang agak struggling, jadi berita berdasarkan lokasi atau location based tadi bisa jadi opsi untuk bagaimana kita mendapatkan informasi yang faktual, yang aktual, dan transparan. Artinya karena itu benar-benar kita liputan di sana dan diuploadnya di sana langsung real time, jadi nggak ada tuh kemungkinan untuk kita nyebar hoax. Setuju. Ya, itu nggak mungkin. Emang itu tujuannya. Itu tidak mungkin. Soalnya kemarin setelah kalian ngeliput itu, ada user yang masuk ternyata dia tidak ketahuan gitu. Akhirnya ya karena kita emang pengen ngejaga sini real world gitu, real people gitu. Akhirnya kita langsung block. Iya, itu makanya itu bisa jadi game changer. Begitu sih kalau udah. Harapan. Harapan. Kamu kan baru mulai meniti karir nih gitu. Soalnya kan gini, maksudnya kalau Irfan ketika lulus ya, berarti kan masih media TV masih bagus Koran gitu ya. Koran tuh masih 5 tahun lalu gitu ya. Terus kayak gitu website juga berarti masih kemauan kan, soalnya kayak umparan juga website gitu kan. Terus IDN juga website kan ya. IDN News. IDN Times ya. Ya itu website juga. Berarti kan sekarang geser lagi nih ke arah apps gitu. Berarti kan sama masuk ke dalam dunia baru gitu. Yang minimal Irfan udah melewati itu. Kalau kamu gimana? Ekspektasi kamu atau harapan kamu terkait sama industri jurnalis ini gimana sih? Kalau aku sebenarnya kalau pribadi aku agak old fashion. Aku lebih suka karya jurnalistik kayak enggak yang aku bukan enggak suka digital, cuma aku harap bisa stay as it is gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, karena mungkin. Susah tapi. Semua masalah pasti ada solusinya. Tapi dengan kondisi Indonesia sekarang berarti. Coba kalau ketemu tukang peta pasti jawabannya kalau berharap stay as it is kayak sekarang mungkin nggak bisa, karena teknologi pasti berkembang dong ke depannya. Jadi aku berharapnya industri jurnalistik ini tetap jalan gimana pun caranya, entah itu dari aplikasi kayak Mapit gitu, atau ya udah kayak digital sebagai website atau aplikasi berita medianya gitu. Cuma jangan sampai digantikan dengan yang ada di sosial media gitu, karena kita nggak tahu verifikasi beritanya kayak apa. Kita nggak tahu media itu dinaungin Dewan Pers atau enggak. Jadi faktualitasnya gitu, kayak jangan sampai media ini dikotori dengan berita-berita yang nggak benar gitu. Jadi aku berharapnya ya udah media jurnalistik tetap thriving, tetap ada ke depannya. Dan entah gimana pun caranya. Pasti ada sih. Industri itu nggak akan begini lah. Karena basicnya itu saling berkaitan dengan tingkat minat baca masyarakat sih. Iya, dan aku berharap masyarakat
nggak turun minatnya terhadap media jurnalistik yang sesungguhnya gitu ya, nggak yang dari sosial media doang gitu. Jadi gimana caranya media mempertahankan minat dari publik juga gitu. Tapi pada kenyataannya ini sih mungkin industri media saya yakin nggak pernah hilang ya, karena media kan informasi ya, which is informasi adalah kebutuhan dasar manusia kan. Nah, cuman kalau misalkan shifting ya, mungkin tadi ya mungkin dari perusahaan yang besar, ibaratkan dulu zaman dulu tahunya cuman toko-toko retail yang besar lah gitu. Belum ada tuh yang macam-macam Alfamart, Indomaret gitu. Meanwhile semenjak Covid berubah trennya, orang akhirnya mau yang deket tapi dia bisa dapetin kualitas seperti apa yang di toko-toko besar itu supermarket lah gitu. Nah, sebenarnya analoginya media pun juga pasti begitu juga ya. Jadi mungkin kalau dulu channel informasi kan ya emang cuma dari TV aja gitu. Terus distribusinya berlanjut ke website gitu, internet, dan sekarang distribusinya lebih gila lagi lewat sosial media gitu ya. Karena awalnya kan bahkan dari radio, bahkan dari koran, kemudian radio ke televisi, kalau sekarang pelan-pelan koran digital, baru ke digital. Tapi sekarang koran sudah mulai gini, mungkin tahun berapa ya? Ada momennya kita kalau ke supermarket atau minimarket deh, itu pasti ada rak khusus untuk majalah kan? Iya. Atau koran, betul. Udah nggak ada? Iya. So, itu sudah nggak ada. Atau bahkan orang yang jual koran pun tipis. Orang yang jual koran pun hampir nggak ada. Iya. Artinya itu emang akan shifting, emang sudah mulai eranya untuk berubah gitu loh. Radio, bahkan radio, banyak radio yang udah mulai agak goyang. Iya. Media pun level yang konvensional juga mulai kena dampaknya, itu karena salah satunya karena era dan satunya karena masyarakatnya sendiri. Iya. Begitu sih. Iya. Nah. Tapi balik lagi mas, trust orang kepada media konvensional itu nggak akan hilang. Iya. Absolut nggak akan hilang. Iya. Pasti nggak akan hilang. Pasti. Iya. Nggak akan bisa diganti. Oke, mungkin terima kasih banyak ya buat waktunya. Ini podcast pertama yang mengundang teman-teman dari community ya. Jadi mungkin kalau kita bilang community gitu, harapannya di sini kita bisa quality feature gitu, shaping quality feature together gitu. Chasing opportunity dalam apapun gitu, karena ya peta itu bisa menghubungkan kita semua gitu. Oke, kalau itu teman-teman terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Quality Talks berikutnya. Salam semuanya.